لا إله إلا الله لا معشوق إلا الله في كل وقت وحين الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله نعم المولى ونعم الناصر الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله نعم المولى ونعم الناصر الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله نعم المولى ونعم الناصر الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله نعم المولى ونعم الناصر الله الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا لا إله إلا الله لا معبود إلا الله في كل وقت وحين الله 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 لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله في كل وقت وحين الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بشهر رمضان الذي جعل من أهل الصيام. الصلاة والسلام على أفضل الصائمين وأحسن القائمين حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي رب صائم خده من صيامه الجوع والعطش. وقال النبي man salaka tariqan yambaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Para orang tua hadirin sekabula mujaken, alhamdulillah mangken guna ben para orang tua satejana ampun apang kinale ka bulan Ramadan bulan sedinanti-nantikan oleh bulan ben para orang tua satejana oleh ruh
oleh ruh orang-orang yang beriman. Sokor selaja nikah bagi bula dan para orang tua sajana harus digunakan semaksimal mungkin. Dalam bulan Ramadan jangan sampai bulan Ramadan nikah lewat begitu saja. Setiap tahun bula dan para orang tua sajana melewati bulan Ramadan kalaban hal-hal sebiasa, karena bulan nikah bulan suci ayu sikapi juga kalaban hal-hal saya maksimal, karena disinyalir oleh Nabi rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Banyak orang puasa nikah tak oleh nape-nape dari puasana kecuali kalau oleh lapar kalaban pelka. Bulan Ramadan nikah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke umat Nabi Muhammad pada tahun 2 Hijrah. Jadi Nabi dan para sahabatnya oleh di tahun dari Madinah, kewajiban puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa nikah saking pentingnya bagi umat manusia, tidak hanya diwajibkan ke umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi jauh sebelum kehidupan umatnya Nabi Muhammad, puasa Ramadan nikah lah diwajibkan ke umat-umat terdahulu. Bagaimana mukadimah yang beliau sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi umat-umat terdahulu nikah diwajibkan juga puasa. Umatnya Nabi Adam, puasa Nabi Adam, puasa keluarga ketika ayamul bed 13, 14, 15. Umatnya Nabi Musa puasa Asyura. Umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Daud puasa, istilahnya puasa Daud. Sekalian sehari puasa, sehari enten. Sehari puasa, sehari enten. Umatnya Nabi Isa bukan puasa Senin Kamis. Bahkan umat Nabi Idris ini puasa seluruh hidupnya dia puasa, sehingga beda istilahnya puasa Idrisiyah, puasa sepanjang masa kecuali lima hari raja haji, hari puasa, hari tasyrik. Nah, 5 hari selama 1 tahun serta puasa. Begitu juga umatnya Nabi Muhammad diwajibkan puasa, berarti puasa nikah menunjukkan begitu pentingnya, begitu vitalnya puasa nikah, sehingga mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad nikah diwajibkan untuk puasa. Dan sobong amalan-amalan yang lebih menjadikan orang yang mengerjakan itu melejit spiritualnya kecuali puasa nikah. Di orang mentero cepetah di dalam torik ilallah jika kalaban mujahadah puasa. Hingga beda akan nikah saya puasa Senin Kamis, istiqomah, puasa Daud, puasa Idrisiyah dan sebagainya. Dalam rangka mengangkat rohaninya, melesat menuju Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua hadirin si majelis saja, sebelum kita puasa, bahwa secara bahasa puasa nikah berasal dari bahasa Arab asyam atau as-saum,
Artinya menahan diri, al-imsak. Di orang siap puasa nikah nahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar, dari subuh sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Nikah puasa menahan diri beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan dan minum dan membatalkan puasa lainnya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nikahnya mana? Puasa. Dan sudah kita lakukan, telah boleh dan para orang tua lakoni mulai sejak dulu, mulai sejak balik mungkin lah puasa, atau bahkan sebelum balik jika anak-anak ini kalau belajar puasa. Jika anak-anak jadi memangkin umurnya 50, berarti mungkin sekitar 40 tahun saya puasa, atau sekitar 42 atau 45 tahun menjadi nomor 5 tahun ini kalau puasa. Jadi sudah dididik mulai dari awal bulan para orang tua sadayana untuk pembiasaan diri puasa. Puasa di dalam bulan Ramadan. Karena dalam puasa nikah ada tujuan utama, yaitu menjadikan bulan para orang tua sadayana nikah menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa. Bertakwa nikah intinya melakukan kebaikan. Orang nikah senang terhadap keputusan-keputusan. Senang. Intinya orang nikah bertakwa paling senang untuk ngalakoni keputusan. Nah, mungkin mula puasa ini kalau dilakukan setiap saat berarti kalau mendapatkan derajat takwa. Puasa sahur setiap tahun. Karena keimanan 6 bulan para orang tua sadayana nikah naik turun, yazidu wa yanqus. Kadang tambah imannya, kadang kurang. Kadang naik, kadang turun. Itu kalau imannya malaikat. Jika saya menjadikan setiap tahun 1 bulan sekali setiap bulan Ramadan, bulan para orang tua sadayana diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, entah itu 29 hari atau digenapkan 30 hari. Iman termuka bulan para orang tua sadayana paringi kekuatan. Yang pertama untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Paringi sehat betul. Paringi mampu ngalakoni keutamaan sebagai dalam bulan Ramadan. Hingga kelak mendapat predikat takwa bulan nikah. Nah, di antara keutamaan bulan Ramadan, sekutu dan tak oleh boleh tinggalkan adalah tadarus Al-Quran. Karena Ramadan kalaben Quran nikah satu paket. Ramadan kalaben Al-Quran nikah satu paket. Dalam setong ayat disebutkan artinya bahwa dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran yang menjadi hudan, petunjuk bagi manusia. Jadi Ramadan turun Quran. Quran turun dalam bulan Ramadan. Quran yang mulia diturunkan di bulan Ramadan yang suci. Ini kan satu paket. Jadi para orang tua hadirin sama saja dalam melaksanakan ibadah Ramadan tidak sampai kalau baik mau Quranna, maca Quranna, ada rusna tidak sampai kalau baik. Mas kena oleh salemper. Penting beda korelasi antara Quranna kalaban puasana, tidak sampai kosong. Puasa seadat anak ke Quran. Karena dalam bulan nikah antara puasa kalaban Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Nah, mungkin munsa umpamana cok latoa ustaz tak ada pak oleh lampu tak mau ku ngaji mengaji salam PP lah perlu berapa ni
mungkin beda orang mau Al-Quran itu bilafdi, kalau berlafadzna yang orang baca Quran nikah. Beda mau Al-Quran itu bil makna, ngupas kandungan-kandungan Quran, menyampaikan isinya Quran, nikah termasuk juga maca Quran. Di antara mau esena Quran nikah kalaban idingaken bedana pengajian yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Muttaqin ini setiap sore. Ini bentuk dari pengamalan maca Quran. Jadi nyambung Ramadan tolabul ilmu nikah nyambung. Bahkan telepon Nabi seartinya seseorang yang mendatangi majelis taklim pada bulan Ramadan nikah seakan-akan satu majelis kalaban esen tak Nabi. Satu majelis seakan-akan pada kalaban majelisnya Nabi. Ini luar biasa. Khusus puasa. Orang setuju dalam satu majelis, sementara majelis nikah membahas tentang agama pada bulan Ramadan, maka seakan-akan duduk satu majelis. Saya pernah Nabi. Dalam satu hadis juga disebutkan, man salaka tariqan yang bagi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Seorang sedatang semenempuh satu jalan untuk nyari ilmu, ditompoknya sampai mangken kantor, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya orang itu untuk ke surga. Di orang si asar ilmu, ajalan dari compoknya dari tempatnya untuk ajalan nyari ilmu, Allah akan memudahkan baginya orang itu jalan menuju surga. Para orang tua hadirin semuanya saja, dari sekian banyak keutamaan dalam puasa Ramadan, ada keutamaan yang paling istimewa, sebagaimana disampaikan dalam hadisnya Imam Ahmad yang berbunyi, alaika bisyami fa innahu la mislalah. Hendaknya engkau berpuasa. Mula para orang puasa terjadi soal puasa. Karena ibadah yang tidak ada tandingnya. Puasa nikah adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ibadah yang tidak ada tandingannya. Itu pun ibadah-ibadah selain. Sejak pun bulan gelap, alaban puasa akan mempercepat derajat seseorang dalam tariq ilallah, jalan-jalannya menuju Allah kalaban puasa, sebagaimana hadis yang tidak nikah. Para orang tua hadirin semuanya saja, puasa wajibakan karena puasa juga merupakan pilar, merupakan tiang dari Islam. Rasulullah bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam nikah dibangun dengan 5 pilar, 5 tiang. Ini berarti Islam nikah bangunan masjid, maka masjid itu ada 5 tiangnya. Bangunan itu tegak dengan 5 tiang, dan tanpa salah satunya bangunan itu tidak tegak, atau walaupun tegak tidak kuat tegaknya, tak kuat. Apa saja? Syahadatu an la ilaha illallah. Yang nomor 1 pilarna Islam adalah syahadatu an la ilaha illallah.
menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bersyahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, dan menyaksikan, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Kemudian yang nomor dua, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hijju, dan berhaji, wa shaum Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. 5 pilar nikah sekutu berkaitan di orang Islam agar bangunan nikah kokoh, agar bangunan nikah kuat. Termasuk diantaranya adalah terakhir wasauma Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan yang sudah mulai dari para orang puasa tidak lakukan. Para orang tua hadirin semujizat saja, termasuk keutamaan puasa, bahwa puasa nikah akan memberikan syafaat kelak di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi, asyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Jadi orang yang siap puasa mereka akan memberi syafaat. Selain Al-Quran, Quran memberi syafaat, Nabi Muhammad memberi syafaat. Bukan puasa memberikan syafaat kepada beliau dan para orang puasa terjana yang melaksanakan puasa Ramadan seperti sore hari ini. Para orang tua hadirin semua jasa kerja, keutamaan puasa juga di antaranya adalah orang si puasa ini akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Orang si puasa akan dibalas dengan pahala yang besar. Karena Pangeran Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidhat wal dzakirina wa katsira waz dzakirati 'indallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jika sesungguhnya orang lelaki dan orang bini muslim dan muslimat yang tetap dalam ketaatannya, baik laki-laki maupun perempuan, padahal mereka itu sabar, orang itu khusyuk, orang itu selalu bersedekah dan berpuasa. Kata Allah, orang itu kelak akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Wadzakirina wa katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan untuk mereka itu pahala yang sangat besar, menyediakan ampunan bagi beliau dan para orang tua satejana yang cukup besar. Para orang tua hadir semua saja mun kiki nape sebule lakoni kalaben nape kebaikan kalaben keburukan asana mun penting adil, keburukannya itu lebih banyak, lebih gampang. Ala kok keburukan ini kan lebih gampang. Apa namanya mungkin zaman modern nggak mungkin HP muka HP saya keluar macam-macam gempot. Nah bos kearatan ada pak macam-macam orang lebat. Ini luar biasa. Jadi pangeran nikah memberikan nikah kalau bersolusi sih luar biasa juga. Asalkan orang nikah puasa, asalkan orang nikah melaksanakan kebaikan, sabar, khusyuk, Allah akan menyediakan untuk mereka nikah ampunan dan pahala yang cukup besar. Jadi kabatir. Walaupun
zaman modern kalau segala macam kemaksiatan merajalela, namun kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah juga melimpah, terutama dalam bulan Ramadan nikah naik tamas di saus seumpama lagi dari contoh aniat bismillahirrahmanirrahim as-salata jamaah ke masjid al-muttaqin atau ngidingakin pengajian ke masjid al-muttaqin. Setiap langkah nikah setiap langkah nikah pada kalaban ibadah setahun. Setiap langkah, setiap potongan roda menumpak Honda pada kalaban ibadah setahun. Kaki kiri menghapus dosa, kaki kanannya mengangkat derajat. Si manusia jalan ketika melangkahkan kaki kirinya meluluhkan dosa-dosanya. Ketika melangkahkan kaki kanannya diangkat oleh Allah derajatnya. Nika jalannya saus jadi contohnya dari air panas kanto bersih jauh dari sholat topo kanto luar biasa. Mungkin lanai akan masjid mendahulukan kaki kanan dan berniat Allahumma ftahli abwaba rahmatik atau berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah buka pintu-pintu rahmatmu. Itu dia lebih biasa. Jadi mun sama tak masjid kira-kira doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi tompoknya sampai nak sempejam. Tak kira doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan orang yang naik ke masjid didoakan berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Malaikat juga berdoa mengamini doa kita. Naik ke dalam masjid, masuk ke dalam masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid. Kalau di rumah kan sebut tahiyatul masjid. Atas qobliyah asar, qobliyah duhur, qobliyah subuh yang terutama. Menikah sambil menunggu imam datang, niat itikaf. Nah, beritikaf di hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi niat itikaf sambil menunggu imam. La tujukna ulun si anante antara na adzan ka iqamah nikah mun atua tuana istijabah dan didoakan oleh para malaikat. Orang-orang ini kan dietui untuk nikah nanti orang akamat sampai nanti imam mulai dari azan dikumandangkan sampai orang akamat doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mendoakan orang-orang ini agar mendapatkan keberkahan-keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Luar biasa. Langsung pejang dengan imam lebih utama dari sempejam kancirian karena ekencer kalaban 20, 25 atau 27 derajat bagi orang yang ikut berjamaah. Ini luar biasa para orang tua yang semua saja. Jadi mumpung mangken ki baru-baru puasana, baru-baru puasana ketika antara ke masjid nikah aniat, ketika tujuh masjid nikah aniat. Tak usah aniat Arab, mentaoning aniat bahasa Indonesia, bahasa Bebian, aniat itikaf. Luar biasa, kencaran nikah dalam bulan Ramadan nikah luar biasa. Jadi jangan sampai bulan melewatkan bulan Ramadan nikah kalaban percuma. Apa malah amak sehat dalam bulan Ramadan. Sejelas karena bulan nikah bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah, membuat orang amak sehat berarti luar biasa. Dosanya juga dilipat gandakan. Mun kencaran nang lipat ganda, mungkin dosanya juga lipat ganda. Pada kapan orang di Mekah, tanah suci, tanah haram, melakukan kebaikan lipat ganda. Ajamaah Masjidil Haram, pada kalaban ajamaah berempat ribu. Tapi ketika melakukan kemaksiatan, kejahatan, karena di sana tanah haram, tanah yang dimuliakan, juga dosanya berlipat. Jika sekali lagi dalam rangka puasa Ramadan nikah, bila para orang puasa sejana, orang makin ahimmah berniat dalam hati nikah akan memaksimalkan Ramadan makin nikah kalaban
semaksimal mungkin. Ansaraoning kan mungkin terakhir. Teraoning walaupun ki muda piluluk keker. Walaupun mungkin remaja tangguhanna atau bukan keker. Tidak ada yang menjamin mudah-mudahan para orang tua saja ini kan apakah puasa sepuluh datang. Jadi mari dimaksimalkan dengan semampu kita, semampu mudah-mudahan para orang tua saja untuk melakukan amal-amal sebanyak dalam bulan Ramadan. Ibaratnya mall, supermarket dengan diskon yang banyak, dengan diskon harus dimanfaatkan. Diskon sebanyak ini harus dimanfaatkan. Jadinya orang puasa pada kalaban ibadah perkara sunat yang dikerjakan kencerannya pada kalaban perkara wajib. Melaksanakan perkara yang wajib sama dengan kencer 7 sampai 700 kali. Ini kan luar biasa. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal, malah biasa-biasa boleh. Ramadan ki biasa, tak Ramadan biasa, tidak ada perbedaan. Tak Ramadan kabarak ke timur, Ramadan kabarak ke timur, tidak ada perbedaan yang signifikan. Tak Ramadan mauku, aku kasih Ramadan mauku, sebelum kita nak. Padahal lah 11 bulan lah maksimal, saya kerja lah mauku. Jadi kesempatan mungkin sebulan kita untuk fokus ke spiritual, fokus ke Allah Subhanahu Wa Taala. Orang di Malaysia nape kan Paleman. Intinya benina saking terhadap keluarga na maoleh maksimal dalam ibadat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kasihku apa mak bodoh orang mudik hari raya dari Malaysia, mudik dari Coba, mudik dari Pondok, mudik bukan cuma sekedar bertemu keluarga, tapi dalam rangka memaksimalkan bulan Ramadan. Karena bermaaful memberi negara orang tak kira maksimal. Di Malaysia tak kira maksimal karena tak bisa kalaban anak bini. Jika para orang tua hadirin semuanya saja. Selanjutnya para orang tua hadirin semuanya saja, sebagai motivasi kepada para orang tua bahwa puasa nikah merupakan perisai. Asyamu junnatun. Puasa nikah merupakan perisai, tameng, benteng dari api neraka. Jadi orang yang puasa nikah terbentengi dari api neraka, terbentengi, terhijab, jadi satir, jadi penghalang puasa pagi jika di yaumil akhirat. Para orang tua hadirin semua saja. Selanjutnya hikmah disyariatkannya berpuasa bukan bahwa puasa nikah sebab atau musababnya seorang itu masuk ke dalam surga. Dalam surga bebeto labang di antara labang surga namanya Ar-Rayyan. Jadi orang saya puasa masuk Pak kami masuk ke Medina dan tidak dimasuki oleh orang yang tidak berpuasa. Jadi orang saya puasa ini kan jaminannya kami ke surga. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa nikah sobung belisanna kecuali surga. Fil jannah samaniyatu abwab, di dalam surga itu ada 8 maaf ya, ada 8 pintu. Fiha babul sama Ar-Rayyan, di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. La yadkhulahu illa shaimun, tak masuk ke pintu kinika kecuali orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa saya masuk dalam pintu Ar-Rayyan nikah. Kita akan kembali setelah puasa, ibaratnya orang bermetamorfosis, ibaratnya kupu-kupu, ibaratnya olak. Olak ketika berkepompong masuk ke dalam kepompong nikah olak,
puasa, keluar dari kepompong jadi kupu-kupu yang awalnya olak nikah abu liat jalannya abu liat nalar jadi kupu-kupu akhirnya terbang. Si awalnya olak nikah makan daun akhirnya jadi kupu-kupu makan madu, makan nektar. Untuk juga orang Islam, ya ayyuhalladzina amanu, hitupna orang yang beriman ketika keluar dari puasa ibaratnya kupu-kupu yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dari olak. Jadi dari olak jadi kupu-kupu. Orang yang berpuasa seperti itu juga. Dengan cara berkepompong akhirnya menjadi kupu-kupu. Dengan cara berpuasa akhirnya menjadi orang yang mulia, mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. As-sawmuni wa ana ajza bihi. Puasa nikah ni bagiku wa ana ajza bihi, dan saya yang akan memberikan balasan terhadap puasa nikah. Jadi tak iblis malaikat bening orang haji orang sedekah iblis apa mau puasa nikah langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasannya. Terserah Allah. Jumlahnya tidak terbatas, no limit, tidak terbatas. Para orang tua hadirin semuanya saja, jika mungkin sebisa boleh sampaikan dalam kesempatan pertama, insyaallah beda berapa kali pertemuan, semoga manfaat, semoga paringi barokah, boleh bentuk para orang tua saja barokah umur, barokah rezeki, barokah ilmu, barokah keluarga, dan barokah ibadah. Semoga amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Tentang hal-hal yang mengurangi pahala puasa, hal-hal yang membatalkan, dan siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Akhirnya wan sapor sarajana ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.